Ge suksema antuk galah majeng ring sekian titiang majeng ring jenuk dani jero mangku sani sampun meraga suci sani mustikayang titiang manggala praja kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sareng Ibu Kasubagti sani mustikayang titiang ide dani semeton sareng sami sani ten preside titiang nyarga siki kalih ngiring lugrayang ngaturang puja pangastung kare antuk ngencarang panganjali umat. Om Swastiastu. Nggih dumugi pikayunan sane becik memargi saking segala arah. Nggih untuk rahina mangkin titiang jagi wenten aturan akide. Dados nika nggih tiang mangge bahasa campuran. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang catur marga yuga. Pastike driki sampun uninge mekesami apa itu catur marga yuga. Jadi dalam ajaran Hindu ada 4 jalan yang disebut dengan catur marga yuga. Nah, yang pertama mungkin bhakti yoga atau bhakti marga yoga. Dengan jalan bhakti kita bisa mencapai tujuan yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma. Yang kedua, karma marga yoga, dengan jalan berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah dengan jalan jnana marga yoga, dari melalui pengetahuan kita akan mencapai moksa. Yang keempat adalah raja marga yoga, dengan jalan mengendalikan diri. Nah, di sini mungkin saya akan menitik beratkan pada jalan karma yoga, di mana ini yang lebih dekat dengan kita. Dengan kita di sini sendiri, dengan jalan karma yoga di sini sebagai seorang, tentunya mungkin di sini di kantor kita sebagai seorang pegawai, bagaimana kewajiban kita, bagaimana tugas dan tanggung jawab kita. Jadi sebagai seorang pegawai atau sebagai seorang karyawan dengan jalan karma yoga itu sendiri. Jadi saya mengambil salah satu sloka dalam kitab Bhagavad Gita, sloka 3, bab 3 sloka 9, maaf. Dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai sebuah pelayanan, kita akan mencapai hal yang utama atau yang disebut dengan kesempurnaan. Jadi secara tidak langsung, ketika kita sudah melaksanakan tugas ataupun kewajiban kita, baik itu di dalam kantor sebagai seorang karyawan, di rumah tangga ataupun dimanapun, secara tidak langsung kita akan mencapai yang namanya kesempurnaan. Nah, jadi ngiring sareng-sareng kembali ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan kewajiban kita dengan benar? Karena ada 3 hal. Satu, yang pertama, ketika kita melaksanakan kewajiban atau tugas tanpa motif apapun. Jadi menganggap tugas ataupun kewajiban tanggung jawab kita sebagai sebuah pelayanan. Kita bekerja adalah sebuah pelayanan, kita bekerja adalah sebuah bakti. Di sanalah disebut satwika. Jadi kerja yang kita lakukan tanpa sebuah motif yang tersembunyi, hanya semata-mata sebagai sebuah persembahan, kita lakukan tentunya dilakukan dengan tulus ikhlas. Di sanalah disebut dengan satwika. Tetapi ketika kita bekerja dengan motif atau keinginan tertentu, di sanalah pekerjaan yang kita lakukan menjadi rajasik. Apalagi ketika kita melakukan tugas dengan malas mungkin, atau dengan tanggung jawab yang setengah-setengah. Di sanalah sebuah kerja itu bisa dikatakan tamasik. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu semua ada dalam kitab Bhagavad Gita bab
18 sloka 45 sampai dengan 46. Di sana dijelaskan tentang kerja yang kita lakukan. Jadi ngiring sareng-sareng, ketika kita sadar diri, sadar siapa kita, apa tanggung jawab kita, dan bagaimana kita melakukan kerja yang kita lakukan semata-mata sebagai sebuah pelayanan, karena kita adalah pelayan dari masyarakat sesuai dengan visi dari Kementerian Agama, ikhlas beramal. Semoga apa yang kita lakukan ikhlas, jadi nanti akan memperoleh manfaat tidak hanya di dunia, tetapi nanti kita juga akan punya tabungan di akhirat. Jadi ngiring sareng-sareng mulat sarire, tiang juga masih belajar. Mari kita belajar sama-sama. Dan karena kesempatan terlahir menjadi manusia itu adalah hal yang sangat sempurna. Kenapa? Manusia memiliki tripramana, bayu, sabda, dan idep. Selain itu kita dilengkapi oleh wiweka, kemampuan untuk menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Mari kita berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Dan dalam Sara Samuscaya Sloka 2 disebutkan, manusia sarwa butesu vartate vai subha sube asubesu sama vistam. Di antara semua makhluk, yang terlahir menjadi manusia lah yang paling beruntung. Kenapa? Manusia bisa melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Mari lebur perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Itu gunanya menjadi manusia. Mungkin dari saya hanya sekian. Belindung mesambel sere. Adep dipeken pangmaan bati. Kirang langkung piang nunas ampura, ngiring sinep atok parame santi. Om santi 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 om.